Di masa-masa awal tahun seperti ini, biasanya ini waktu yang tepat buat upgrade PC, komputer, atau laptop karena banyak model baru yang keluar bersamaan dengan CPU dan GPU yang juga baru. Nah, tapi bersamaan dengan keluarnya chip yang baru tersebut, ini artinya generasi yang tahun lalu itu juga bukannya banding harga ya? Bener sih, makanya today kita mau ngasih kalian rekomendasi 5 laptop HP yang paling worth it di awal tahun 2024 menurut Nerd Reviews. Laptop yang pertama kita mention di list ini adalah HP Pavilion Plus 14 yang kemarin kita sudah sempat review, tapi lebih spesifiknya adalah yang SKU Ryzen. Ada dua SKU Ryzen di sini, yaitu Ryzen 5 Zen 4, 16GB RAM dan 512GB SSD di harga 10 jutaan, dan yang Ryzen 7-nya dengan 16GB RAM juga, 1TB SSD dan OLED di 14 jutaan. Kedua SKU-nya punya chassis yang sama, build quality yang sama-sama solid, keduanya juga cukup enteng dan tipis, IGP-nya lumayan kenceng buat yang butuh grafik performance, speakernya juga sama-sama bagus, namun kedua SKU tersebut punya alasan tersendiri kenapa mereka worth it di harganya. Kalau yang Ryzen 5-nya, gue bisa bilang di 10 jutaan ini yang build quality-nya paling bagus. Selain itu RAM-nya udah 16GB, dimana biasanya laptop lain masih 8GB. Yang paling kurang dari laptop ini adalah layarnya yang masih belum 100% sRGB. Buat yang SKU Ryzen 7-nya di harga 14 juta, dia udah pakai layar yang OLED dengan variable refresh rate pula, udah 1TB SSD yang kenceng juga, dan IGP performance-nya juga bisa dibilang mirip-mirip dengan ROG Ally. Jadi kedua laptop ini udah kayak paket lengkap lah. Yang kedua, di kategori mainstream kita memilih HP 14S buat menjadi primadonanya. Tapi HP 14S-nya itu khusus yang SKU dengan Ryzen 3 5300U ya. Karena kita udah pernah buat video penjelasan kenapa 5300U itu lebih gede performanya dibanding 7320U. Dan mumpung sekarang stoknya HP 14S masih banyak, kita masih menyarankan buat ambil yang SKU 5300U mumpung harganya sekarang juga udah turun. Karena overall selain performa ya pengalamannya juga nggak terlalu jauh, masih ada backlit keyboard, RAM-nya juga upgradable, hanya aja memang 7320U itu lebih unggul di battery life. Nah, buat yang ketiga, kita memilih Victus dengan SKU Core i5 Alder Lake dan RTX 3050, di mana di harga 12 juta ini adalah salah satu laptop ber-RTX 3050 yang worth buat dibeli. SSD-nya udah PCIe Gen 4, dan RAM-nya juga udah 16GB, membuat laptop-laptop yang 10-11 jutaan yang pakai RTX 2050 itu kelihatan kayak nanggung. Memang di harga segini ada juga Lenovo Lock yang RTX 3050, namun apakah dia dibandel dengan HyperX headset atau PC Game Pass sebulan? Masih bicara soal Victus by HP, jangan lupa bahwa ada juga opsi Victus 16 yang sedikit lebih luas namun juga nawarin salah satu opsi RTX 4060 termurah yang pernah ada. Bayangin aja, sekarang di harga 14 hingga 15 jutaan kita dapat Ryzen 5 7640H seri Phoenix bersama RTX 4060 8GB full power, SSD PCIe Gen 4 serta RAM 16 atau 32GB untuk gaming maksimal pada layar 16 inch Full HD 100% sRGB. Dicolokin layar QHD pun ini tentu tetap sangat capable buat gaming lancar. Sama-sama bonus Xbox Game Pass 1 bulan, headset HyperX, dan tentu garansi ADP 2 tahun. Price to performance laptop ini virtually udah hampir bisa dimenang-meningin lawan PC rakitan plus monitor. Lalu, kalau kalian punya budget lebih untuk meminang salah satu laptop gaming / creator terbaik yang pernah dirilis Omen by HP, Omen 16 Transcend lah jawabannya. Ini laptop performa tinggi yang impian banget lah. Dari luar udah slim, premium, relatif ringan, pilihan warna putih dan hitam. Fitur lengkap mulai dari layar 16 inch mini LED QHD plus 240Hz 100% DCI-P3 yang sangat cutting edge, webcam Full HD, ada 2 port Thunderbolt 4 support charging PD, dan tentu dari dalam juga luar biasa, ada Core i9 13900HX dan RTX 4070 full power, di mana kebanyakan laptop gaming slim gini settle dengan CPU Intel atau AMD seri H, bukan HX. Di luar itu, dalam dus pembelian juga udah include headset HyperX wireless siap pakai, yang nilainya sendiri bisa sejutaan jika dibeli terpisah. Saat video ini dirilis, even konfigurasi RAM 32GB SSD 2TB-nya bisa kalian dapetin di harga 36 jutaan aja.
Terakhir, pastikan kalau kalian mau beli salah satu dari kelima laptop yang kita sebutkan tadi, itu di link officialnya ya, karena HP selalu memberikan garansi 2 tahun accidental damage protection buat produk resmi mereka. Jadi itu tadi adalah 5 laptop HP edisi banting harga yang paling kita rekomendasikan. Menurut lu dari 5 laptop tadi yang paling menarik yang mana sih, Mike? Kalau di tahun 2024 nih gue suruh milih laptop, mungkin gue bakal milih Omen Transcend 16 karena dia pakai chassis yang entirely baru dan juga dengan teknologi-teknologi terbaru seperti mini LED, terus juga pakai Intel seri HX di body yang sangat stylish dan tipis untuk laptop gaming performa tinggi. Jadi ya itu worth it banget sih menurut gue, apalagi dengan bonus dapat headset HyperX yang udah langsung connect. Dan itu harganya sejutaan sendiri kalau beli terpisah. Iya, lumayan good deal juga ya. Berarti kalau dari pernyataan lo, gue bisa mengira-ngira lo kayaknya naksir juga sama Transcend 14 yang kemarin baru keluar nih. Iya, benar-benar. Cuma ini kan kita bicara yang high-end ya. Kalau dari lo sendiri gimana? Nah, kalau misalnya menurut lo yang paling worth it itu adalah yang paling mahal kita rekomendasikan, sebenarnya kalau menurut gue malah yang paling menarik itu yang belasan juta sih. Kenapa? Kita kan ada nge-mention 2 Pavilion Plus nih di list kali ini. Nah, itu semuanya menarik kalau menurut gue karena dia chassisnya baru, build quality-nya juga lebih bagus, logonya juga HP Premium kan. Tapi kalau menurut gue yang paling menarik itu adalah yang paling murah sekalian. Yang i5 berarti? Yang i5 itu dia di 12 juta. Yang paling murah itu dia itu Ryzen 5. Itu di 10 juta. Dia itu udah pakai chassis yang kayak gini. Jadi chassisnya itu masih sama walaupun nggak ada Thunderbolt ya. Tapi ya fitur-fiturnya semuanya sama dan harganya itu 10 juta. Kalau misalnya yang i5-nya menurut gue agak nanggung, mendingan langsung sekalian yang i7 atau yang Ryzen 7. Karena dia itu udah pakai OLED dan OLED-nya itu udah VRR pula, dan apalagi kalau yang Ryzen-nya itu grafik performance-nya juga bagus banget. Jadi menurut gua yang belasan juta itu yang paling menarik sih. Jadi emang Pavilion Plus 14 tuh saat ini solusi ultra portable paling menarik dari HP lah ya, secara price gitu. Iya, mereka level up banget yang middle budgetnya mereka untuk kali ini. Ya tapi yang menarik semua sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, yang ada di list ini. Ya untuk dapat performa yang sesuai sama kebutuhan kita nggak perlu selalu beli chip yang paling baru gitu kan. I think yang paling worth it aja itu sebenarnya udah cukup bagus. Iya, apalagi ya kita kalau misalnya ngincer barang itu kan biasanya emang kita nabung dulu kan. Benar. Nah, dengan kita nabung dulu kan kita juga ngikutin kayak nungguin mereka harganya turun kan. Sekalian gitu. Oke guys, thanks for watching. Kalau dari kalian sendiri gimana? Apakah dari 5 laptop tersebut ada yang beneran kalian taksir? Langsung aja mendang-mending di komentar. Ya, jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Gue Mike. Stay safe, stay healthy.